Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita patut bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Walaupun ibadah Minggu dilaksanakan secara virtual di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Mengawali ibadah kita, mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri dan menyanyi dari nyanyian rohani 14 ayat yang pertama dan yang ketiga, kesukaan yang ceria. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kita kembali bersama-sama memuji Tuhan menggunakan nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan 3. Berdoa
Umat Allah yang dikasihi Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum-hukum Tuhan dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sampai pada akta pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita sampai pada akta berita anugerah. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan menggunakan nyanyian rohani 157 ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh
Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita memohon hikmat dan pertolongan kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas minggu yang Tuhan kuduskan buat kami hari ini. Di mana pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami kembali dituntun, dipandu untuk datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang kami telah lewati. Dan hari ini kami datang lagi menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dalam ibadah penyembahan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan tidak lalu sia-sia dari pendengaran kami. Ya Tuhan, jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, sehingga ibadah ini berlangsung di bawah pimpinan penyertaan Tuhan semata-mata. Ini doa pengharapan kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang kasih Tuhan, tema renungan kita hari ini, hidup dalam pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, dengan munculnya berbagai penyakit seperti kanker, hepatitis, SARS, DBD, radang selaput otak, COVID-19 dan lain-lain yang disebabkan oleh virus yang bisa mematikan. Kapan dan di mana saja maut atau kematian sedang mengintai kita. Dan saat ini dengan hadirnya wabah virus corona yang telah mewabah ke seluruh dunia,
dan sudah menelan ribuan jiwa di seluruh dunia. Fakta ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Antara hidup dan kematian begitu tipis. Karena itu kecemasan, kegelisahan, ketidakpastian dan ketakutan sering membayang-bayang kita. Namun dalam tangan Allah ada kepastian hidup. Rasa takut dan tidak tentram yang melanda penduduk Gilgal karena mereka dilanda bencana kelaparan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38. Kelaparan yang terjadi di Gilgal selama 7 tahun rupanya adalah hukuman yang dijatuhkan Allah atas Israel karena umat Israel menyembah berhala. Namun Nabi Elisa diutus Tuhan ke tempat itu untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya dan menjawab pergumulan umatnya yang sedang mengalami kelaparan. Perikop pembacaan kita saat ini dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44 merupakan lanjutan kisah sudah dimulai di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41, di mana Nabi Elisa dapat mensterilkan makanan yang mengandung racun dalam kuali menjadi makanan yang aman, bahkan memberi kepuasan sampai kenyang hanya dengan membuang sedikit roti ke dalam kuali itu. Peranan Nabi Elisa yang dipakai Allah dijelaskan dalam perikop kita saat ini bahwa seorang dari Baal Salisa yang tidak diketahui namanya datang membawa persembahan hulu hasilnya kepada Nabi Elisa. Sebenarnya hal ini tidak lazim, sebab selayaknya persembahan hulu hasil itu diserahkan kepada para imam atau suku Lewi. Berdasarkan keterangan dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 31 bahwa telah terjadi ketidakpercayaan dari umat kepada para imam sebab mereka terlibat dalam penyembahan berhala kepada patung lembu yang dibuat di Betel. Bahkan imam sendiri yang memimpin ritual persembahan korban bakaran di bukit pengorbanan di Betel. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari perikop pembacaan kita saat ini, ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, bahwa Allah menjamin hidup umatnya. Bahwa kedatangan seorang dari Baal Salisa menemui Nabi Elisa dengan membawa hulu hasilnya tentu bukanlah secara kebetulan. Ayat 42 bacaan kita tadi. Hal ini sejajar dengan kisah seorang perempuan Sunem yang turut memberi pelayanan kepada Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Demikianlah seorang dari Baal Salisa dipilih oleh Tuhan, digerakkan oleh kuasa Allah untuk datang kepada Nabi Elisa di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup yang dialami oleh umat Allah karena sedang kelaparan. Sekalipun ia hanya membawa 20 jelai roti dan gandum baru dalam sebuah kantong. Dengan jumlah itulah Allah menyatakan kuasa dan kehadirannya, berkat-Nya untuk menjawab kebutuhan umatnya yang sedang kelaparan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah berkuasa menjamin kehidupan umatnya. Allah bekerja dengan berbagai cara untuk memelihara umatnya
demi kelangsungan dan keberlanjutan hidup umatnya. Mulai dari cara yang kelihatannya sangat sederhana sampai dengan cara yang ajaib sebagai bukti dan otoritas kuasa ilahi. Seorang dari Baal Salisa adalah gambaran bahwa kasih Allah melampaui batas-batas sosial yang biasanya dibangun oleh manusia. Allah dapat memelihara umatnya justru melalui seorang Baal Salisa di luar umat Allah. Melalui peristiwa ini sesungguhnya kita pun diajar untuk memelihara keberlanjutan kehidupan di dunia ini tanpa ada pembeda-bedaan di antara kita dengan orang lain. Tidak harus selalu sekeyakinan atau sebangsa atau yang semacamnya. Tetapi kita diharapkan kita belajar untuk mengasihi semua orang tanpa membedakan latar belakang orang itu. Yang kedua, bahwa orang percaya perlu meyakini kuasa pemeliharaan Allah. Jadi jangan ada di antara kita pernah meragukan kuasa kasih Allah. Bahwa di dalam menghadapi realitas kehidupan, orang percaya harus terus-menerus memperbarui keyakinan dan pengharapannya bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk memelihara setiap anak-anaknya. Bahwa Allah sungguh-sungguh peduli kehidupan kita. Allah mengerti setiap kehidupan dan pergumulan setiap anak-anaknya. Dan perlu diingat bahwa Tuhan membenci penyembahan berhala. Mengapa Tuhan menghukum umat Allah di Gilgal selama 7 tahun dengan hukuman kelaparan? Karena mereka menyembah kepada berhala. Saudara-saudara, manusia modern mungkin tidak lagi membuat patung untuk disembah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia modern pun banyak melakukan penyembahan berhala. Memberhalakan apa yang dicapai. Dan lalu melupakan Tuhan. Bahkan mungkin memberhalakan dirinya. Dan lalu melupakan Tuhan sumber hidupnya. Di sini pentingnya kita berhati-hati supaya kita jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita dan tidak memberhalakan yang lain. Apa penyembahan berhala yang modern yang biasa dilakukan orang modern sekarang? Paling tidak sekarang kalau kita bangun pagi-pagi mungkin kita tidak segera berdoa, tetapi yang kita ambil adalah HP dan lalu mencari wajah siapa yang kita cari adalah wajah kita sendiri. Ini adalah salah satu bentuk pemberhalaan diri sendiri dan lalu melupakan Allah. Dan di situ pentingnya kita berhati-hati supaya jangan kita melupakan Tuhan. Dan banyak bentuk-bentuk lain penyembahan berhala yang biasanya kita lakukan. Karena itu bacaan kita saat ini sangat berharga. Kita diingatkan supaya kita berhati-hati jangan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi kita kembali kepada Tuhan, sumber dan pokok hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali mengambil komitmen untuk menyembah kepada Tuhan dan bukan menyembah kepada berhala. Dan selalu ingat bahwa Allah setia memelihara hidup kita. Saudara-saudara, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri
Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Pertama Tawarik 16 ayat yang ke-29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 160 ayat yang pertama dan kelima. Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami masih diizinkan, dimungkinkan oleh Tuhan untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu berkenan kepadamu. Dan berkat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Supaya dalam hidup ini kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan jangan pernah ada di antara kami meragukan kuasa kasih Tuhan. Tetapi kami belajar dari peristiwa yang dialami oleh umat Allah di Gilgal, kala mereka dihukum karena melakukan penyembahan berhala. Tetapi Allah setia memelihara keberlanjutan kehidupan melalui Baal Salisa yang datang membawa hulu hasil kepada Nabi Elisa. Dan dengan itu boleh melayani 100 orang sebagai bukti kasih, kemurahan, dan mujizat yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Tuhan Allah yang ada dalam surga,
Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan dan memampukan kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, agar dari hari ke hari kami belajar mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi rupa-rupa tantangan dan kesesakan hidup. Teristimewa pada saat-saat ini kami diperhadapkan kepada kenyataan hidup yang di luar kendali kami. Virus corona yang masih mengancam kehidupan kami sampai saat ini. Tetapi kami percaya bahwa kuasa, kasih, dan kemurahan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kasih yang sama akan membebaskan kami dari himpitan bayang-bayang maut yang masih membayang-bayang kehidupan kami saat ini. Yang harapan suatu saat kami boleh menghirup udara bebas seperti sedia kala. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang kami layani di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam hari-hari tuanya. Tuhan selalu melindungi dan memberkati mereka, sehingga selalu mengalami kekuatan kesehatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu dalam tugas tanggung jawabnya masing-masing, baik sebagai TNI, sebagai Polri, ASN, sebagai pengusaha, atau sebagai karyawan. Apapun tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami, Allah berkenan memberkati sehingga melalui usaha dan pekerjaan kami masing-masing boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Tuhan Allah yang ada di dalam surga, kami pun selalu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, bahkan berjuang untuk menciptakan pekerjaan. Allah berkenan memberikan hikmat, Allah berkenan memberikan semangat, Allah berkenan membuka jalan, sehingga saatnya mereka menemukan pekerjaan. Kami mohon, Bapa di sorga, kami pun selalu berdoa untuk semua putra-putri kami, baik yang ada di kota ini pun di tempat yang lain, di dalam upaya menuntut ilmu. Karuniakan hikmat, kesabaran dan kearifan, kemampuan untuk mengelola waktu Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Kami mohon, ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang masih kecil. Lindungi sertai mereka dalam pertumbuhan, sehingga mereka tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Terkhusus ya Tuhan, Bapak Ketua Majelis, Bapak Penatua Simon Tapi yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami mohon Tuhan memberkati tangan-tangan dokter dan perawat, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum, sehingga hamba-Mu boleh kembali pulih sembuh, sehat seperti sedia kala, dan boleh kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Teguhkan, kuatkan imannya sehingga sanggup melawan penyakit dan boleh pulih sembuh sehat seperti sedia kala. Begitu juga saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik itu di rumah-rumah mereka pun di rumah-rumah sakit. Kami mohon Allah berkenan menjamah memulihkan mereka sehingga pulih sembuh berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau juga akan melepaskan dan membebaskan dari penderitaannya. Bahkan banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona. Pengasihan dan kemurahan-Mu, mujizat Tuhan, kuasa kasih-Mu, Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh kembali sembuh berkat kemurahan Tuhan. Kami mohon, Bapa di sorga,
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami selalu menyadari Tuhan bahwa ulang tahun adalah anugerah daripadamu. Dengan bertambahnya umur mereka, kiranya bertambah-tambah pula hikmat dalam hidup mereka. Dan sukses pun selalu menyertai mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang kami kasih dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Allah selalu menyertai. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan segenap aparat negara dan segenap lapisan masyarakat yang berjuang sekuat tenaga untuk melawan virus corona. Sehingga saatnya virus ini berlalu dari kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersukacita atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui ibadah ini. Anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai buah-buah iman jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya yang masih ada pada kami masing-masing, Tuhan pun berkati, sehingga kami boleh gunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan Allah yang ada dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Diberkatilah kami semua, segenap majelis yang sudah mengambil bagian, kantor Penis, tim multimedia yang meliputi ibadah ini. Tuhan berkati. Berkati semua umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Dan kiranya ibadah kami saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi keagungan kebesaran nama-Mu. Bapa di surga, ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama-sama berdiri. Kami muji Tuhan sambil menggunakan nyanyian rohani nomor 162 ayat 1 dan 3. Saudara,
Kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa Allah setia memelihara hidup kita. Dan kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah minggu pada saat ini. Mewakili majelis yang bertugas dan seluruh anggota jemaat Telo, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH yang telah melayani kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanannya. Dan terima kasih juga kepada tim multimedia, kantoria, dan organis, serta semua pihak yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 176 ayat yang pertama dan yang ketiga. Dunia dalam rawa payah.